Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi pembahasan kita yang pertama sekarang tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, atau bisa juga yang maha penyayang, tidak masalah. Ar-Rahim juga demikian, yang maha pengasih atau yang maha penyayang, secara arti sama, Pak ya. Asal kata dari dua nama ini adalah rahmah, artinya kasih sayang. Asal katanya sama, rahmah dari rahmah, kasih sayang. Tetapi secara makna kedua nama ini memiliki perbedaan. Kalau Ar-Rahman mengandung sifat kasih sayang yang umum. Kasih sayang yang ada dalam nama Ar-Rahman itu umum untuk seluruh makhluk, baik itu untuk yang beriman maupun yang kafir, manusia yang beriman maupun yang kafir, untuk jin, untuk hewan, yaitu mereka diberi kesehatan, diberi udara, diberi makanan, diberi minum, tempat tinggal, dan yang lainnya. Kalau nama Ar-Rahim, rahmat atau kasih sayang yang ada dalam nama ini, sifat rahmat yang ada dalam nama ini, itu adalah rahmat yang khusus, yaitu khusus hanya untuk orang-orang beriman saja di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, yaitu mereka diteguhkan di atas iman, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian dimudahkan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, senantiasa diberi petunjuk kalau di dunia. Kalau di akhirat tentu rahmat yang khusus ini lebih besar, yaitu mereka dimasukkan ke dalam surga.
Penulis buku melanjutkan, wahuma ismani jalilan kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama yang mulia yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh nama Ar-Rahman disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tsumma istawa 'alal arsy Ar-Rahman. Inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar Rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kalau untuk nama Ar-Rahman itu kadang disebut sendiri, kadang digandeng dengan nama yang lain. Tapi kalau untuk Ar-Rahim itu paling sering digandeng dengan kata lain atau dengan nama Allah lainnya. Contohnya, kalau Ar-Rahim itu diikat atau digandeng dengan kata lain, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Dia maha penyayang kepada orang yang beriman. Kalau digandeng dengan nama lain, yang paling sering itu dengan nama Ar-Rahman. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kadang-kadang digandeng dengan nama-nama Allah lainnya, Al-Azizir Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Al-Barrur Rahim, At-Tawwabur Rahim. Jadi dua nama ini merupakan di antara nama Allah yang paling agung, di antara yang menunjukkan keagungannya. Dua nama ini disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, yang dia merupakan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian Ar-Rahman itu merupakan nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh selain Allah menamai dirinya atau menamai orang lain dengan Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu bukan nama yang khusus bagi Allah, sehingga selain Allah boleh menamakan dirinya atau menamakan orang lain dengan Ar-Rahim. Tetapi kalau kita menyebut Ar-Rahim sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu-lalu, kalau Ar-Rahim itu disandarkan kepada Allah, maka sifat rahmat atau nama tersebut dan sifat yang terkandung di dalamnya hakikatnya tidaklah sama dengan nama Ar-Rahim jika disandarkan kepada makhluk. Kalau Ar-Rahim disandarkan kepada Allah, maka sesuai dengan keagungan Allah, kesempurnaannya. Jika Ar-Rahim disandarkan kepada makhluk, maka sesuai dengan keadaannya makhluk itu, sesuai dengan kelemahannya dan kekurangannya. Walihadzainil ismaini sya'nun kabirun wa makanatun 'azimah. Kedua nama ini kedudukannya sangat agung dan tinggi. Fahumal ismanil ladzani iftatahallahu bihima ummal Qur'an. Yang mana dua nama ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka Al-Fatihah, Ummul Qur'an. Wa ja'alahuma unwana ma anzalahu minal huda wal bayan. Dan menjadikan keduanya lambang petunjuk dan penjelasan.
dan keutamaan-keutamaan lainnya. Di antaranya juga bahwasanya malaikat Jibril itu setiap menurunkan surat baru, awal surat, maka malaikat Jibril juga membuka setiap surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Bara'ah ya, atau At-Taubah. Wa qad warada hadzanil isman muqtaranaini fi iddati mawadhi' min al-Qur'an. Dua nama ini selalu bergandengan. Ar-Rahman, Ar-Rahim selalu bergandengan di beberapa tempat dari Al-Qur'anul Karim. Wa kullun minhuma dalun ala thubutir rahmati sifatan lillah. Masing-masing dari keduanya menunjukkan kepada penetapan sifat rahmat, penetapan sifat kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa taala. Illa an naqtirana hadzainil ismaini fihi dalalatun ala thubuti hadzal wasfi wa husuli atharihi wa ta'alluqihi bimuta'allaqatih. Penggandengan kedua nama ini menunjukkan kepada penetapan sifat tersebut, sifat rahmat, kemudian pengaruhnya dan yang berkaitan dengannya. War-Rahman ja'ala wazni fa'lan. Kalau Rahman itu datang dengan wazan fa'lan, yang menunjukkan luas Pak ya. Karena memang rahmat yang ada dalam nama Ar-Rahman itu luas untuk seluruh makhluk. Kalau Ar-Rahim wazannya adalah fa'il. Inna fi hadzainil ismain dalalatun ala kamalir rahmah allati hiya sifatullahi wa si'atiha. Fa jami'u ma fil alamil ulwi was sufli min husulil manafi' wal mahabi wal masari wal khairat min athari rahmatih. Kama anna ma surifa anhum minal makarihi wan niqami wal makhafif wal akhtar wal madar min athari rahmatih. Kedua nama ini menunjukkan akan kesempurnaan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluk yang di atas dan yang di bawah, yang mana mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, kecintaan, kebahagiaan, kebaikan, maka itu adalah pengaruh dari rahmat Allah. Sebagaimana mereka dijauhkan dari keburukan, hal-hal yang dibenci, mara bahaya, dan yang lainnya, maka itu juga pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, hujan yang Allah berikan, maka itu pengaruh dari rahmat Allah. Kesehatan, saling mencintai, rizki yang kita dapatkan, maka itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita selamat dari musibah-musibah, mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang kita benci, maka itu juga dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyayang. Wa rahmatuhu ta'ala sabaqat ghadabahu wa ghalabathu. Dan rahmat Allah itu kaum muslimin
mendahului dan mengalahkan murkanya. Dan itu bisa kita lihat atau bisa kita rasakan, tidak dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Betul-betul rahmat Allah itu memenuhi seluruh penjuru langit dan bumi. Makanya ada orang yang banyak bermaksiat, melakukan kejahatan-kejahatan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung azabnya. Rahmat Allah mendahului dan mengalahkan murkanya. Kemudian rahmat Allah juga memenuhi hati-hati manusia dan juga memenuhi hati-hati hewan. Oleh karena itu kita lihat sebagian orang dengan sebagian yang lain, kawan dengan kawan saling mencintai, orang tua kepada anak sangat mencintai. Kemudian hewan-hewan juga begitu. Bahkan hewan yang sangat buas sangat menyayangi anaknya, tidak mau menyakiti atau memakannya. Ini menunjukkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Begitu pula rahmat Allah bisa kita lihat dari syariat-syariatnya. Tadi kita lihat kepada hamba-hamba, kemudian rahmat kepada seluruh makhluk, kemudian rahmat Allah di dalam syariatnya. Syariat-syariatnya penuh dengan rahmat, kemudahan, keadilan, cahaya, betul-betul mengantarkan manusia kepada petunjuk, kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, dan kasih sayang. Kemudian wa yaumul qiyamati yakhtassu subhanahu birrahmati wal fadli wal ihsan al mu'minina bihi wa bi rasulihi wa yukrimuhum bis safi wal afi wal ghufran ma la tu'abbaru anhu al alsinah wa la tatasawwaruhu al afkar. Dan di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmat hanya untuk orang yang beriman. Kalau di dunia ini rahmat Allah itu Allah berikan kepada seluruh makhluk. Rahmat dari nama Ar-Rahman tadi ya. Tapi di hari kiamat rahmat atau kasih sayang Allah itu, karunia-Nya, kebaikannya itu hanya untuk orang yang beriman, dari nama Ar-Rahim tadi. Jadi orang yang beriman di dunia dapat rahmah dari nama Ar-Rahim dan di akhirat juga. Tapi di akhirat itu paling sempurna, Pak. Rahmatnya Allah berikan hanya khusus untuk orang beriman dan sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah turunkan darinya satu rahmat untuk bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam, untuk jin, manusia, hewan-hewan dan serangga. Fabiha yata'atufun,
Dengan satu rahmat itu saja mereka di dunia itu saling mengasihi. Wa biha yatarahamun, dan mereka saling menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, hewan buas menyayangi anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, dan Allah mengakhirkan 99 rahmat di hari kiamat untuk orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, Pak. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia, ke bumi. Satu rahmat itu untuk seluruh makhluk, manusia, jin dan hewan. Dan itu saja sudah Masya Allah kita lihat mereka saling menyayangi. Padahal satu itu dibagi, Pak. Dan masih ada 99 Allah tunda, hanya Allah berikan kepada orang yang beriman saja dari kiamat. Sehingga orang yang beriman dari kiamat itu di surga penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada rasa dengki, iri, saling membenci, saling memusuhi. Tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, Pak? Ya begitu. Betul-betul bersih hati mereka dan bahagia sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak ada kesedihan. Kalau di dunia kadang sedih, kadang senang, kadang capek, Pak. Mungkin banyak capeknya. Fahiya rahmatun la yu'abbaru anha lisan. Betul-betul tidak bisa diungkapkan, Pak, dengan kata-kata, dan tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran. Nikmat akhirat nanti itu. Semoga kita termasuk golongan mereka yang mendapatkan rahmat yang sempurna tadi. Semoga kita semuanya masuk dalam surganya dan dijauhkan dari neraka. Wal abdu kullama azumat ta'atuhu wa zada qurbuhu wa taqarrubuhu li rabbih azuma nasibuhu min istihqaqi hadhihi rahmah. Nah, ini hendaknya kita ketahui kaum muslimin, semakin seorang hamba itu sangat besar ketaatannya dan semakin dekat kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan patuh dan taat, maka dia mendapatkan bagian rahmat yang lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia yang pasti adalah kebahagiaan hati, Pak. Orang itu semakin taat di dunia itu semakin bahagia, Pak. Dan orang semakin banyak dosa, semakin besar, maka dia semakin tidak bahagia. Makanya banyak orang yang kaya misalnya bunuh diri padahal sudah kaya sekali. Anaknya banyak, istrinya cantik, juga tidak bisa tidur berhari-hari.
Apalagi orang yang sudah kafir, dia juga membunuh, korupsi lagi, bertambah tidak tenang, Pak. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kasih sayang seluruh makhluk, itu kasih sayang seluruh makhluk itu seandainya dikumpulkan masih tidak ada apa-apanya. Masih sangat jauh dibandingkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling sayang kepada manusia yang lain itu adalah seorang ibu yang menyayangi anaknya. Itu betul-betul tidak ada tandingannya. Tapi dibandingkan kasih sayang Allah, tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin seorang ibu melempar anaknya ke dalam api. Tapi ternyata Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada si ibu ini. Bahkan seandainya seluruh kasih sayang orang-orang yang paling penyayang, Pak, orang-orang yang paling penyayang, sifat kasih sayangnya dikumpulkan dibandingkan kasih sayang Allah kepada hambanya yang masih satu tadi, Pak, ya, bukan seluruhnya, itu aja masih tidak ada apa-apanya. Berikutnya kaum muslimin tentang nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Apa makna Al-Hayyu dan Al-Qayyum? Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Kalau Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri atau yang maha mengurus makhluknya. Al-Hayyu yang maha hidup. Kalau Al-Qayyum ada dua arti, yaitu yang maha berdiri sendiri dan yang maha mengurus makhluknya. Wahuma ismani warada fil Quran muqtaranaini fi thalathati mawadhi'. Dua nama ini disebutkan di dalam Al-Quran dengan digandeng di tiga tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Imran ayat kedua, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Wasalisu, yang ketiga dalam surah Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Tunduklah semua wajah kepada yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Wasmuhu tabaraka wa ta'ala al-hayyu fihi itsbatul hayati sifatan lillah. Nama Al-Hayyu terdapat di dalamnya penetapan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu ini bukan nama yang khusus bagi Allah, Pak, ya. Makhluk juga ada yang dinamai dengan Al-Hayyu, tapi nama Al-Hayyu kalau disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada makhluk maka berbeda. Kalau Al-Hayyu ini disandarkan kepada Allah maka mengandung sifat hidup yang sempurna, tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau hidupnya makhluk seperti manusia didahului oleh ketiadaan, awalnya tidak ada. Kalau Allah itu yang terawal, yang
maha awal, tapi tidak dibatasi begitu. Kemudian kalau hidupnya Allah itu tidak diiringi dengan kebinasaan, Allah tidak akan binasa, selamanya akan hidup sempurna. Juga tidak mengalami sakit, tidur, bahkan ngantuk saja tidak. Nah, kalau makhluk tidak seperti itu, makhluk akan binasa. Kemudian hidupnya Allah Subhanahu wa taala di dalamnya juga mengandung sifat-sifat sempurna lainnya. Hidupnya Allah itu maha mendengar ya, dengan sempurna, maha mengetahui, berbeda dengan manusia dan makhluk lainnya. Kalau manusia hidup mendengar, tapi mendengarnya terbatas, melihat terbatas, mengetahui terbatas, kuat terbatas, menyayangi juga demikian, sangat terbatas. Maka dari itu kaum muslimin, setelah kita tahu bahwasanya Allah itu maha hidup, yang dari nama Al-Hayyu itu terkandung atau masuk ke dalamnya nama-nama Allah indah lainnya seperti As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir, dan banyak sekali Pak ya. Maka ini menunjukkan dialah yang berhak disembah. Dialah yang berhak disembah. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak disembah. Karena selain Allah itu ada yang hidup tapi nanti akan mati. Belum lagi kekurangan-kekurangan lainnya. Kalau Allah itu hidup dan tidak akan mati. Apalagi yang mati tidak hidup, maka juga tidak boleh disembah. Apalagi benda yang sudah mati tidak boleh disembah. Menyembah mereka semuanya itu adalah kesyirikan. Menyembah yang hidup selain Allah adalah kesyirikan. Menyembah orang mati kesyirikan. Menyembah benda mati juga kesyirikan. Kemudian sekarang nama Al-Qayyum, wasmuhu tabarak wa ta'ala Al-Qayyum, fihi itsbatul qayyumiyah sifatan lillah. Nama Al-Qayyum di dalamnya terdapat penetapan sifat Al-Qayyumiyah, kemandirian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya wa yakunuhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqihi. Dia itu berdiri sendiri dan mendirikan makhluk-makhluknya. Jadi Allah itu berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Berbeda dengan makhluk-makhluknya, tidak bisa berdiri sendiri Pak. Mereka semuanya berdirikan oleh Allah, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ismun dalun ala amrayn. Maka nama ini menunjukkan kepada dua hal. Al-awwal kamalu minar rabbi subhanahu
fahuwal qa'im binafsihi al-ghaniyyu an khalqi. Yang pertama, nama ini menunjukkan akan sempurnanya kekayaan Allah, sempurnanya kemandirian Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian semuanya butuh kepada Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di dalam hadis qudsi disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa memudaratkan diriku dan kalian tidak akan bisa mendatangkan manfaat untukku. Jadi nama Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, yang selalu mengurus makhluk-makhluknya, menunjukkan dua hal. Yang pertama, menunjukkan akan kekayaan Allah atau kemandirian Allah. Allah itu sangat kaya yang tidak terbatas, Maha Kaya dan tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun, karena Dia berdiri sendiri dan Dialah yang mendirikan makhluk-makhluknya. Tidak mungkin makhluk bisa menimpakan mudarat kepadanya atau memberikan manfaat kepadanya, karena yang bisa menimpakan mudarat, menolak mudarat, memberi manfaat, mencegah manfaat, itu hanya Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Dan ini merupakan sifat dzatiyah namanya, Pak. Sifat dzatiyah itu sifat yang selalu melekat pada Allah, selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah lepas sesaat pun. Selamanya Allah itu Maha Kaya dan mandiri, tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepada kamalu qudratihi wa tadbirihi li hadhil makhluqat. Menunjukkan akan sempurnanya kekuasaannya dan pengaturannya kepada seluruh makhluk. Nah, nama Al-Qayyum ini menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah dan pengaturannya terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Karena Dialah yang mendirikan makhluk-makhluk itu dengan kekuasaannya. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Tidak ada satupun dari makhluk yang terlepas dari pertolongan Allah. Maka janganlah kita sombong, Pak. Kita cerdas, kita rajin dan tidak malas. Janganlah sombong dan bangga akan kecerdasan dan kehebatan kita. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita tidak akan bisa. Semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Arsy, kursi, langit, bumi, manusia, jin,
pohon, apalagi hewan, semuanya butuh kepada Allah dan semuanya ditolong oleh Allah. Langit itu tidak akan mungkin bisa berdiri tanpa tiang kalau bukan Allah yang menahannya. Kalau Allah tidak mau menahannya, siapa yang mampu menahannya? Tentu tidak ada. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Kalau langit dan bumi itu akan lenyap, siapa yang bisa menahannya selain Allah? Maka tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengurus seluruh makhluknya, baik makhluk yang mati maupun yang hidup. Wa mimma taqaddama yu'lam anna hadzainil ismaini al-hayyu al-qayyum humal jami'an li ma'anil asma'il husna. Maka dari penjelasan di depan tadi diketahui bahwasanya dua nama ini, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum, mencakup semua makna-makna nama-nama Allah yang indah, dan kedua nama itu merupakan porosnya nama-nama Allah yang indah, dan kepada keduanya makna-makna nama yang indah dikembalikan. Karena kalau sudah Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maha hidup, maha berdiri sendiri dan mengatur seluruh makhluknya, berarti dia itu ya maha menciptakan, maha memberi rezeki, maha mengatur, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, maha kuasa, kuat, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi nikmat, yang mencegah nikmat, gitu ya. Kemudian dua nama ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, menurut sebagian ulama merupakan nama Allah yang paling agung, yang mana jika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyebut dua nama ini, doanya akan dikabulkan. Tentang nama Allah yang paling agung pernah disampaikan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan nama Allah yang paling agung adalah Allah. Ini pendapat jumhur. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Sebagian ulama yang lain mengatakan nama Allah yang paling indah itu Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, As-Samad, sama apa lagi di banyak ya, ada beberapa. Makanya ketika Nabi SAW tertimpa musibah, beliau membaca doa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Itu kaum muslimin, penjelasan makna tentang nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qayyum, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Mudah-mudahan bisa dipahami.
dan bisa kita amalkan kandungan makna yang terkandung dalam nama tersebut, yaitu diantaranya kita mengimani nama-nama tersebut, mengimani makna atau sifat yang terkandung dalamnya, meminta selalu rahmat Allah, kemudian bergantung hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, kemudian memiliki sifat kasih sayang kepada yang lainnya, bergantung hanya kepada Allah karena Allah itu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.